Ada dua tipe orang ketika hendak merintis sebuah usaha. Ada yang merintisnya sendirian dan ada pula yang membentuk tim untuk merintisnya. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kali ini kita tidak akan membahas soal hal itu. Melainkan kita akan membahas soal kriteria orang yang cocok untuk dijadikan partner dalam merintis usaha. Dan konteksnya itu di sini itu adalah usaha yang benar-benar kecil ya. Jadi untuk pemula yang benar-benar baru hendak ingin terjun ke dunia usaha dan tidak mendapatkan suntikan yang besar dari sana-sini. Tujuan orang lebih menyukai untuk membentuk tim itu bisa macam-macam. Bisa karena agar tidak capek sendiri, bisa karena agar lebih mudah mengumpulkan modal, bisa juga karena agar lebih cepat dalam berproses. Tapi apapun alasannya, ketika hendak mendirikan sebuah usaha, maka jelas-jelas ini harapannya adalah bisa menjadi mata pencaharian bagi para pemiliknya. Oleh karena itu, dalam memilih partner ini tidak bisa asal-asalan, kecuali Anda sendiri memang sedang iseng ya. Jika tidak, maka penting sekali untuk banyak mempertimbangkan hal ketika memilih siapa yang akan diajak untuk merintis usaha bersama. Kita sebaiknya memilih berdasarkan kriteria, dan kriteria pertama adalah memiliki kemampuan atau sumber daya yang saling melengkapi. Pilihlah partner yang akan memberikan kontribusi yang jelas. Hindari partner yang sekedar nempel saja, karena ini sangat berbahaya. Orang seperti ini bisa menimbulkan masalah di masa depan karena dia menggerus manfaat yang didapatkan oleh founder lain, tetapi secara kontribusi dia tidak signifikan. Dan posisinya sebagai sesama founder membuatnya sulit untuk dikeluarkan atau diturunkan. Maka jalan amannya adalah memilih partner yang akan memberikan kontribusi yang berbeda. Sebagai contoh, jika kita adalah orang yang ahli dalam produk, maka kita sebaiknya memilih orang yang jago di bidang marketing. Dan kalau kita butuh di bidang teknologi, maka kita rekrut lagi partner di bidang teknologi. Sehingga tercipta sebuah tim dengan 3 orang, katakanlah produk, marketing, dan teknologi. Dengan 3 orang yang berbeda-beda ini, besar kemungkinan akan tercipta cara kerja yang sangat efektif, efisien. Karena setiap kontribusi itu menjadi sangat jelas dan kuat. Kalau misalnya kita hanya merekrut orang dengan kontribusi yang biasa-biasa saja, mungkin akan lebih bijak kalau kita merekrut karyawan saja daripada partner, bukan? Kriteria kedua adalah memiliki visi yang sama. Ketika kita hendak merintis sebuah usaha dan hendak membuat tim untuk itu, maka seringkali kita terpikirkan untuk mengajak teman tongkrongan kita atau teman main atau sepupu. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tetapi kita perlu pastikan apakah yang akan kita ajak ini memiliki visi yang sama dengan kita. Cukup sering saya mendengar sebuah kisah usaha rintisan yang bubar karena mayoritas timnya itu sudah diterima kerja. Ya, tidak semua orang ingin berkarir sebagai pengusaha. Tetapi jika ada ajakan untuk merintis sebuah usaha sembari menunggu diterima kerja, maka itu adalah penawaran yang sangat menarik. Tapi jika tim didominasi oleh orang seperti ini, maka masa depannya sudah pasti bubar. Kenapa bubar? Karena melanjutkan usaha oleh founder yang tersisa itu seringkali menciptakan situasi yang rumit. Begini, jika orang yang memilih untuk bekerja ini ternyata adalah orang yang sangat berkontribusi besar dalam 2-3 tahun perintisan dan dia menagih haknya sebagai pemilik dalam bentuk penghasilan pasif, maka ini hanya akan menjadi beban bagi founder yang tersisa. Sudah timnya berkurang, kewajibannya bertambah. Maka sebaiknya jika kita hendak membuat sebuah tim, pastikan setiap partner itu memiliki visi yang sama sebagai pengusaha. Yang ketiga, komitmen yang sama. Ini mungkin masih nyambung dengan yang sebelumnya ya. Jika kita mau dan siap untuk survei bahan seharian, maka pastikan partner kita pun mau melakukannya. Jika kita mau bekerja habis-habisan untuk mendapatkan klien besar, maka pastikan partner kita pun mau melakukannya. Percuma tim kita memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi tidak memiliki semangat yang sama. Ini justru malah bisa menimbulkan konflik. Konflik yang membawa akhir pada usaha kita. Komitmen ini juga bisa dikaitkan dengan masalah kesabaran. Karena terkadang
Tidak semua usaha itu bisa memberikan hasil yang bisa langsung kita terima. Saya pribadi butuh waktu 1 tahun untuk mencapai tahap cukup. Ya bisa dibilang dalam 1 tahun pertama usaha saya sebagai usaha nggak jelas gitu ya. Karena konsumennya masih sedikit. Namanya juga awal-awal kan. Semua ini butuh proses, semua ini butuh waktu. Dan kadang ketika usaha kita memang sudah maksimal, yang perlu kita lakukan itu hanya menunggu saja. Tapi justru karena memang hanya menunggu saja ini, mental kita ini sangat terkuras. Oleh karena itu, kita perlu pastikan semua anggota tim memiliki komitmen yang sama dan siap mencurahkan waktu dan tenaga pada tingkat yang sama. Yang keempat, yang terakhir dan yang paling singkat, fair. Setiap anggota tidak boleh selalu berpikir kontribusinya lah yang paling berpengaruh. Tapi justru harus bisa berpikir secara rasional dan objektif. Tidak merendahkan kontribusi yang lain. Ketika usaha yang dirintis mulai sukses, bibit-bibit keserakahan biasanya mulai bermekaran. Dan pikiran-pikiran jahat untuk menguasai semuanya sendiri itu mulai menggerogoti jiwa. Ini sulit ditebak memang, tetapi orang yang fair setidaknya lebih kecil kemungkinannya untuk terjangkit penyakit ini. Ketika kita berkomitmen untuk merintis sebuah usaha, kita perlu ingat bahwa kita ini sedang mencoba untuk merintis masa depan. Apakah kita akan merintis masa depan dengan orang yang asal-asalan? Oh, tentu itu tidak bijak. Mau itu dengan saudara, mau itu dengan teman tongkrongan, ataupun dengan tetangga, tidak masalah selama memenuhi 4 kriteria yang tadi. Tapi sepengalaman saya, jauh lebih rendah resikonya jika kita mengajak berpartner pada orang yang khusus kita ajak untuk berpartner. Jadi bukan berpartner dengan teman, tetapi berteman dengan partner. Mungkin kita ketemu di forum, ngobrolin skill masing-masing, dan kemudian tertarik untuk mencoba membangun sesuatu, dan dalam prosesnya barulah terjadi ikatan pertemanan. Usaha bersama yang solid dan panjang umur itu selalu berawal dari founder yang jelas.